Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Risaidatul Rahman, NIM 210411100038. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 4 tentang Q dan DQ. Di sini saya akan mengimplementasikan tentang scheduling atau penjadwalan yang nantinya akan keluar outputan seperti ini. Baik, langsung saja masuk ke code-nya. Di sini yang pertama kita dapat menuliskan dulu operasi-operasi yang ada di Q. Operasi yang ada di Q itu yang pertama ada create Q, lalu NQ, DQ, is empty, dan size. Nah, selanjutnya di sini kita bisa bikin code seperti ini. Yang pertama ini kita bisa membuat fungsi dengan penamaan penjadwalan. Untuk penamaannya ini terserah. Lalu di sini saya membuat antrian dan membuat variabel proses yang inisialisasinya adalah Q. Lalu di sini saya bikin variabel lagi yang bernama jumlah, yang isinya adalah inputan dari user, yaitu jumlah proses yang akan dijadwalkan CPU. Jadi lalu for i in rank, selama i berada di rank jumlahnya, maka saya dapat membuat data yang inisialisasinya adalah create Q lagi. Terus yang pertama di sini saya membutuhkan inputan dari user yang berupa nama proses, kemudian kita tambahkan ke dalam Q. Lalu di sini yang kedua, di sini saya membutuhkan penamaan untuk waktu proses yang nantinya akan saya masukkan lagi ke Q. Dan yang ketiga di sini saya dapat menghapus di posisi front dari Q yang sudah diinputkan dari user, yaitu nama proses akan di DQ atau dihapus. Kemudian saya tambahkan lagi ke Q-nya. Nah, selanjutnya di sini saya bisa memasukkan menambahkan list data ke dalam proses lalu di print. Nah, untuk membuat nama prosesnya itu kita tinggal print antrian proses yang proses tadi udah saya bikin di Q-nya. Lalu di print untuk proses CPU, yaitu di sini kita bisa menuliskan waktu sama dengan inputan waktu proses CPU yang nantinya akan diinputkan oleh user. Lalu di sini kita bisa set time sama dengan 1 while not is empty. Maksudnya selama data proses tidak dalam keadaan kosong, maka iterasi time sama dengan ke 1 itu loop kita dapat DQ, proses yang menghapus di posisi front dari proses. Jika if loop indeks pertama lebih setiap proses tadi jika lebih dari waktu, maka loop di indeks ke 1 itu akan dikurangi dengan waktu. Lalu kita dapat print ini agar sesuai dengan modul. Lalu di loop ke indeks akan di NQ ditambahkan ke proses. Lalu kita bisa else jika tidak, maka proses loop telah selesai. Atau jika loop tidak melebihi dari waktu, maka proses telah selesai. Lalu di sini kita bisa print proses loop 0 ini sesuai dengan modul. Lalu di sini kita bisa print data proses. Lalu di sini kita bisa set time-nya lagi. Di sini kita bisa coba menjalankannya dulu. Nah, di sini untuk jumlah proses yang akan dijadwalkan di CPU itu adalah 3. Lalu A dengan 5. Waktu proses CPU-nya yaitu 3. Nah, ini maksudnya
antrian proses yang saya tampilkan di awal itu akan berada di posisi front, sedangkan yang saya tampilkan di terakhir itu akan berada di posisi rear. Waktunya kan saya tadi set 3. Maka di sini yang pertama itu ada 5. Jadi 5 kan melebihi waktu proses CPU ya. Jadi 5 dikurangi 3 itu jadinya 2. Hasilnya 2. Kemudian di pub atau ditambahkan lagi ke dalam queue, begitupun seterusnya hingga iterasinya itu sama dengan list kosong. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.